Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di DHYNERS Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang jenis-jenis puasa. Tentunya teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu atau juga sama sekali yang nggak tahu ya. Ternyata puasa itu banyak jenisnya teman-teman. Dilihat dari segi dunia kesehatan ya tentunya. Dan apa sih manfaat puasa bagi kesehatan yang memang belum kalian ketahui ya? Ternyata banyak sekali manfaat puasanya dan banyak juga jenis-jenis puasanya. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya. Silahkan klik like, share, comment, and subscribe bila teman-teman ingin terus mendapatkan manfaat dari channel ini, dari video ini tentunya, dan share ke semua orang yang membutuhkannya agar informasi ini tersampaikan menjadi amal jariah buat kita semuanya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jenis-jenis puasa dan manfaat puasa bagi kesehatan. Memang yang belum ada yang kalian ketahui ya. Nah teman-teman, pertama-tama kita adalah pengertian puasa dulu teman-teman ya. Yaitu puasa itu tindakan sukarela ya. Yang dilakukan dengan menahan nafsu makan minum dan segala hal yang bisa membatalkannya dalam periode waktu tertentu. Biasanya kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari ibadah keagamaan atau alasan kesehatan tertentu. Jadi ternyata bukan hanya muslim ya, agama lain juga ada yang berpuasa tapi dalam periode waktu tertentu ya. Kalau muslim itu kan ada Senin Kamis, ada di selang waktunya dan juga ada yang bulan puasa di bulan suci Ramadan ya. Yang di agama lain juga ternyata ada teman-teman, ada yang puasa juga ya. Oke teman-teman, langsung kita ke jenis-jenis puasa ya. Nah ini yang teman-teman perlu ketahui itu ternyata ada berbagai macam jenis-jenis puasa ya. Intermittent jadi salah satu jenis puasa yang kerap dilakukan oleh sebagian orang. Ternyata ada 7 teman-teman cara melakukannya. Intermittent itu puasa ya beberapa waktu ya. Bahasa kitanya ya. Ternyata ada 7 nih teman-teman jenis-jenis puasa dari segi kesehatannya atau dari bidang kesehatan. Pertama itu puasa selama 12 jam teman-teman ya. Nih ya. Menahan lapar dan haus selama 10 hingga 16 jam akan mengubah simpanan lemak menjadi energi. Tubuh melepaskan keton ke dalam aliran darah sehingga mendorong penurunan berat badan. Ini dapat dilakukan di jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Di antara waktu tidak makan ini, kamu hanya boleh minum air putih saja. Pertama nih teman-teman ya. Jadi puasa selama 12 jam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, tapi ternyata puasa ini hanya boleh minum air putih ya, bukan makan, hanya boleh minum air putih. Itu adalah puasa pertama, itu puasa selama 12 jam atau intermittent ya. Terus teman-teman, yang kedua itu adalah puasa selama 16 jam. Jadi jenis puasa intermittent ini bisa dilakukan bagi seorang yang telah mencoba menahan lapar dan haus selama 12 jam ya. Dari jam 12 ini sampai ke jam 12 ini ya, menahan haus ya, lapar. Tetapi tidak merasakan manfaatnya. Jadi enggak ada rasanya, enggak ada manfaatnya tuh ya, 12 jam itu. Ini dilakukan dengan makan malam sebelum jam 8 malam atau pukul 20 ya. Kemudian melewatkan sarapan keesokan harinya. Jadi misalkan jam 8 malam di sini ya, itu sudah puasa teman-teman ya. Puasa, terus pagi-paginya juga tidak puasa ya, jam 8 malam. Puasa nih segini, jam 7-nya juga nggak puasa sampai waktu siang jam 12 malam ya. Jam 12 siang, sorry. Jam 12 siang. Jadi 16 jam ya. Makan baru bisa dilakukan saat waktunya makan siang ya. Makan siang di sini jam jam 12 biasanya kan ya. Itu baru makan.
Itu puasa selama 16 jam atau intermittent ini 16 jam ya, puasa kedua. Terus puasa ketiga teman-teman itu puasa 2 hari dalam seminggu. Nah ini di muslim juga ada nih puasa Senin Kamis ya, 2 hari. Selama 2 hari puasa, pria umumnya mengkonsumsi 600 kalori dan wanita 500 kalori. Ini biasa dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Tuh kan kalau muslim Senin Kamis ya. Pembatasan jumlah kalori yang dikonsumsi berdampak signifikan sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Ini juga dapat mengurangi kadar insulin dan meningkatkan sensitivitasnya ya. Jadi kalau yang punya diabetes ya, ini cocok nih puasa 2 hari dalam seminggu ya atau puasa Senin Kamis. Nah ini keempat itu adalah puasa 24 jam per minggu. Nah ini meski tidak diperbolehkan makan, seseorang masih bisa minum teh dan minuman bebas kalori ya. Jenis satu ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala atau perubahan mood drastis. Jika sering dijalani, tubuh akan menyesuaikan diri dengan pola makan ini. Jadi tubuh juga teman-teman punya polanya ya, punya eh, apa namanya ya, sirkulasi sendiri. Kalau teman-teman tidak makan dalam 24 jam itu tubuh menyesuaikan. Tapi puasa ini ya teman-teman ya, ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala atau perubahan mood drastis. Makanya tidak disarankan ini ya untuk puasa yang keempat ini ya. Terus ada lagi teman-teman puasa kelima nih, melewatkan waktu makan ya. Ini seorang yang menjalani hal ini bebas memutuskan waktu makan yang ingin dilewati. Namun, penting untuk mengkonsumsi makanan sehat saat waktunya makan. Dengan kata lain, orang yang menggunakan gaya intermittent ini akan makan saat lapar dan melewatkan makan saat tidak lapar. Jadi intinya mungkin yang kelima ini ya teman-teman ya. Makan di saat lapar, berhenti di saat kenyang. Gitu sebenarnya ya. Ini juga yang diajarkan oleh agama muslim ya. Seorang muslim itu Nabi Muhammad SAW. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Seperti itu seperti ya. Untuk nomor 5 ya. Oke, teman-teman, itu adalah 5 puasa yang teman-teman harus ketahui ya dalam dunia kesehatan tuh ada 5 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, manfaat puasa bagi kesehatan mungkin ada juga teman-teman yang tidak mengetahuinya, makanya di-share nih ya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe ya di The Highness ini ya. Karena memang sangat bermanfaat channelnya ya untuk kesehatan semua ya. Manfaat puasa bagi kesehatan pertama untuk memperbaiki fungsi otak teman-teman ya. Menahan lapar dan haus ternyata memicu pertumbuhan sel saraf baru di otak. Jadi ini saraf-saraf sel nih teman-teman. Jadi memicu pertumbuhannya ya yang baru-baru itu. Itu sebabnya ini bisa membantu memperbaiki fungsi otak teman-teman ya. Termasuk melindungi otak dari risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Lihat nih teman-teman. Ini adalah otak dari Alzheimer. Ini adalah otak normal. Otak normal tuh rapih ya teman-teman ya. Nih, rapih, sehat juga ya. Kalau otak Alzheimer tuh seperti ini ada menciutnya tuh, ya. Harusnya seperti ini nih, ini menciut Alzheimer itu, ya. Dan Parkinson. Melakukannya selama sebulan penuh juga bisa membentuk rute jaringan baru di otak sehingga membantu perkembangan biologis, psikologis dan fungsional. Jadi otaknya itu berkembang karena sel-sel baru itu tumbuh ya. Itu untuk memperbaiki fungsi otak ya. Itu salah satu manfaat puasa bagi kesehatan ya. Terus yang manfaat kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh nih teman-teman ya. Berpuasa selama 3 hari atau lebih memicu proses regenerasi sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh pada orang di segala manusia. Puasa juga memicu sel-sel induk untuk memproduksi sel-sel darah putih baru sehingga berdampak pada meningkatnya daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi teman-teman yang berpuasa itu manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Yang kedua ini tentunya teman-teman yang mempunyai tubuh lemah nih ya, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya teman-teman ya.
Ini selama 3 hari atau lebih memicu proses regenerasi sistem kekebalan tubuh ya. Jadi sistemnya itu untuk sel-sel darah putihnya itu baru lagi. Selama 3 hari dibentuk lagi, baru lagi gitu ya, kalau kita puasa. Terus yang ketiga, meningkatkan rasa bahagia nih ya. Jadi puasa merupakan ajang mengendalikan diri termasuk dari pikiran yang stres ya, perasaan dan perilaku yang negatif. Setelah beberapa hari berpuasa, tubuh akan memproduksi lebih banyak endorfin. Endorfin itu hormon ya, hormon kebahagiaan ya. Ini adalah hormon yang berperan dalam mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, bahagia ya. Jadi kalau teman-teman berpuasa itu hormon endorfinnya itu lebih banyak ya. Hormon endorfin adalah sekali lagi untuk berperan dalam mengurangi rasa sakit, memicu perasaan senang, tenang, dan rasa bahagia ya. Itu adalah salah satu meningkatkan rasa bahagia dalam manfaat berpuasa ya. Terus yang keempat adalah meningkatkan hormon pertumbuhan manusia. Jadi puasa bisa merangsang peningkatan hormon pertumbuhan manusia atau HGH ya. Ini karena HGH sangat efektif dalam mengatur metabolisme, membangun massa otot, membakar lemak, meningkatkan kekuatan otot, dan menurunkan berat badan tanpa kehilangan otot ya. Jadi hormon pertumbuhan manusia itu meningkat ya kalau kita puasa ya. Ini nih hormonnya nih ya. Nah, meningkat hormon pertumbuhan manusianya. Terus yang kelima adalah mengatasi resistensi insulin nih teman-teman pastinya ya. Puasa efektif dalam menjaga kadar gula darah atau glukosa dan berat badan pada pengidap diabetes tipe 2. Selain diabetes, terlalu banyak konsumsi karbohidrat dan gula bisa membuat tubuh resisten terhadap insulin. Akibatnya kamu lebih beresiko terkena penyakit kronis termasuk penyakit jantung, teman-teman. Jadi nih, teman-teman kalau puasa itu buka dan sahurnya harus sehat ya. Kalau sama aja dengan gorengan, makan makanan yang manis, ya berlebihan gulanya sama aja teman-teman ya. Malahan bukan mengatasi resistensi insulin, tapi malahan insulinnya tuh lebih resisten teman-teman. Glukosanya lebih tinggi, gulanya lebih tinggi ya. Kalau teman-teman pada saat buka puasa atau sahurnya itu lebih pada meningkatkan glukosa atau karbohidrat ya. Makanya hati-hati nih teman-teman yang punya diabetes ya. Terus teman-teman yang keenam adalah menyehatkan jantung teman-teman ya. Orang yang berpuasa secara teratur memiliki resiko penyakit jantung lebih rendah. Ini karena puasa secara teratur membuat tubuh beradaptasi sehingga lemak akan dijadikan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dampaknya kolesterol di dalam tubuh akan berkurang dan mengurangi resiko penyakit jantung pastinya ya teman-teman ya. Karena puasa itu secara teratur bisa membuat tubuh beradaptasi. Lemak-lemak itu terbakar, lemak-lemak itu menjadi energi utama bagi tubuh. Dampaknya juga kolesterol akan berkurang dan mengurangi resiko penyakit jantung otomatisnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kesehatan yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya channel ini agar saya semakin bermanfaat buat membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Salam sehat, DHNRS, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.